Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sudah siap belajar semuanya? Siap. Baiklah, sebelum kita belajar ya, bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, ya hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Silahkan disiapkan kitabnya masing-masing. Ya, hari ini kita akan belajar untuk mengetahui bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad. Pada minggu lalu, ya, Ustazah sudah beri tugas kepada kalian untuk membaca pelajaran 7, ya. Mengetahui bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, hari ini kita akan membahasnya bersama-sama. Silahkan disimak dan diperhatikan dengan baik penjelasan Ustazah. Setiap Nabi dan Rasul memiliki sesuatu yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ya, nah, sesuatu yang luar biasa ini disebut dengan mukjizat. Jadi, mukjizat adalah keluarbiasaan yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul yang tidak bisa ditiru oleh manusia biasa. Jadi, mukjizat ini ya sebagai bukti kepada umatnya bahwa dia adalah seorang nabi utusan Allah. Dan mukjizat ini hanya bisa terjadi pada saat yang sangat penting. Nah, setelah ini silakan diperhatikan. Pertama, bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, sejak kecil Nabi Muhammad tidak pernah ikut menyembah berhala atau patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Beliau juga tidak pernah memakan makanan yang haram seperti daging hewan yang disembelih untuk kurban pada berhala atau untuk sesaji, sebagaimana kebiasaan masyarakat Arab pada waktu itu. Akhlak Nabi Muhammad juga berbeda dengan anak-anak dan para pemuda lainnya. Beliau tidak pernah meminum minuman yang memabukkan, ya, tidak pernah juga berjudi dan berpesta pora atau berfoya-foya, serta melakukan perbuatan yang maksiat. Berikut beberapa kejadian yang dapat dijadikan sebagai bukti kenabian atau kerasulan Nabi Muhammad. Pada saat Nabi Muhammad berusia 8 tahun, ya, beliau pernah mengalami peristiwa yang bertentangan dengan hati nuraninya. Yang mana pada suatu hari Nabi Muhammad diajak oleh kerabat beliau untuk menyembah berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Namun beliau menolak ajakan tersebut dengan halus, sopan santun, lemah lembut, dan tanpa menyinggung perasaan mereka. Yang kedua, pada usia 12 tahun Nabi Muhammad diajak sang paman bernama Abu Thalib ya untuk berdagang ke negeri Syam. Di sana beliau bertemu dengan rahib bernama Buhairah. Ya, sambil memegang tangan beliau dan berkata, "Orang ini adalah pemimpin semesta alam. Anak ini akan diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh alam." Lalu Abu Thalib bertanya, "Dari mana engkau tahu hal itu?" Rahib pun menjawab, "Sebenarnya sejak kalian
tiba di Aqobah, tidak ada bebatuan dan pepohonan pun, melainkan mereka tunduk bersujud. Mereka tidak bersujud, melainkan kepada seorang nabi. Aku bisa mengetahui dari stempel nubuah yang ada di bagian bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel. Kami juga mendapatkan tanda itu di dalam kitab kami. Dan tanda kenabian yang ketiga, pada usia 15 tahun Nabi Muhammad ikut bergabung dalam perang Fijar. Beliau membantu paman-pamannya untuk mengumpulkan anak-anak panah untuk dilemparkan kembali ke pihak musuh. Pada awalnya pihak musuh, yaitu suku Qais Ailan, mendapat kemenangan. Namun sejak beliau ikut membantu peperangan tersebut, kemenangan beralih ke pihak suku Quraisy. Alhamdulillah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini ya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.